Hey guys, di video kali ini kita akan kembali merekomendasikan film-film terbaru yang baru saja dirilis di aplikasi Klik Film. Nah, aplikasi buatan anak negeri ini menyediakan ratusan film-film box office yang bisa kalian nikmati hanya dengan 20.000 saja dalam sebulannya. Mantapnya lagi, pembayarannya bisa dilakukan lewat GoPay, OVO, dan juga pulsa sehingga tidak otomatis ditagihkan setiap bulannya. So, buat yang penasaran, langsung saja download aplikasi Klik Film dan buktikan sendiri. Nah, di video kali ini, Daliskan baru saja nonton film sci-fi yang berlatar cerita di masa depan dengan judul 2067. Dari judulnya saja kita bisa menebak, film ini jauh sebelum masa sekarang. Buat yang penasaran, apakah di masa depan bumi kita baik-baik saja, atau justru kiamat hampir menjemput? Langsung saja simak review ini sampai selesai. 2067 baru saja dirilis di bulan Oktober 2020 ini. Film ini disutradarai oleh Seth Lerny dan diproduksi oleh RLG Films. Pemeran utama dari film ini tentu saja Cody Smith-McPhee yang berperan sebagai Nightcrawler di X-Men Dark Phoenix. Bergenre sci-fi ilmiah, 2067 berlatar di masa depan, di mana di tahun ini, bumi sudah sekarat dan tidak bisa memberikan cadangan oksigen lagi. Akibat bumi yang telah hancur, membuat oksigen ini merupakan barang berharga dan harus dibeli agar bisa hidup. Di masa ini bumi telah dirusak oleh perubahan iklim, dan umat manusia tentu saja sekarang harus hidup dengan oksigen buatan. Semua orang akhirnya bergantung dengan oksigen sintetis yang disediakan oleh perusahaan Chronic Corp yang dijalankan oleh wanita bernama Regina. Film 2067 ini dibuka dengan memperlihatkan gersangnya bumi pada saat itu. Kemudian juga memperlihatkan pemeran utama kita seorang pemuda bernama Ethan White dengan saudara laki-lakinya Jude yang sedang bekerja di sebuah terowongan untuk dapat memulihkan sumber listrik untuk populasi yang kini semakin berkurang. Menjalani hidup sehari-hari sebagai buruh, Ethan White ini memiliki istri yang kesehatannya terganggu dan membutuhkan oksigen bersih serta obat-obatan agar ia bisa bertahan hidup. Itulah sebabnya Ethan ini harus terus lebih giat bekerja agar ia bisa mendapatkan uang demi istrinya. Ethan yang sudah ditinggal ayah dan ibunya ini sejak kecil hidup sebatang kara guys. Menariknya, ayah Ethan ini juga dulunya adalah seorang ahli teknologi yang membuat sebuah mesin waktu yang memungkinkan manusia untuk melakukan perjalanan waktu. Tapi sialnya sang ayah ini harus mati misterius di laboratoriumnya sendiri yang akan kalian ketahui kematiannya di akhir film. Nah, ternyata program perjalanan waktu ayah Ethan ini tidak bisa dilanjutkan oleh ilmuwan lain dan ternyata kunci untuk bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran dan juga bisa melakukan perjalanan waktu hanyalah seorang Ethan White. Hal tersebut bisa terjadi karena ayahnya sebelum meninggal sudah menaruhkan gelang aneh yang menjadi kunci untuk membuka mesin waktu yang ada di masa depan. Singkat cerita, Ethan ini langsung pergi ke masa depan, dan setelah Ethan ini berhasil menuju ke masa depan di tahun 2574, ternyata di tahun ini, bumi sudah kembali pulih guys. Atmosfer sudah kembali, dan juga memiliki segudang oksigen bersih. Sejak sampainya Ethan di tahun 2574 inilah, ada banyak sekali lika-liku kejadian yang membuat dia akhirnya mengetahui apa sebab ayahnya meninggal, dan temuan-temuan lain yang ia lihat. Dari awal film sampai akhir, kalian akan diajak mengikuti kisah Ethan ini dalam menyelamatkan populasi makhluk hidup terakhir yang ada di bumi ini. Secara keseluruhan, alur cerita yang diangkat menarik, meskipun memang sudah banyak diterapkan dalam film lain. Memang tidak banyak yang bisa diangkat kalau memang mau membuat film soal masa depan. Kalau tidak mengangkat cerita bumi yang sudah sangat maju, ya opsi lain tentu saja mengangkat cerita bumi yang sudah sangat sekarat. Dari awal film sampai ke momen Ethan menuju masa depan, memang cukup menarik untuk kita ikuti. Hanya saja, film ini mulai terasa sedikit lama ketika Ethan sudah sampai ke masa depan. Ceritanya dibuat berputar dan cukup lama sampai akhirnya Ethan ini mengetahui misteri apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dialog yang cukup dangkal juga membuat film ini terasa lama di pertengahan film. Jika saja Ethan tidak terlalu lama berkutat di dalam lab itu, sebenarnya petualangan di luar lab ini menawarkan CGI yang sangat keren guys. Kita bisa melihat bentangan alam yang sudah kembali pulih di antara bekas gedung yang menjulang. Film ini juga menawarkan CGI yang sangat rapi dengan presisi mirip seperti pemandangan dunia nyata. Wajar saja karena memang sang sutradara ini memang dulu adalah seorang seniman efek visual. Jadi tidak aneh kalau dia ini sangat memperhatikan detail dari CGI film ini. Tapi memang mudah untuk memunculkan elemen visual yang mengesankan, namun sebaliknya sangat sulit untuk menulis skenario yang mampu mendukung visual mengesankan tersebut. Jika kalian tidak terlalu peduli dengan alur ceritanya dan berusaha untuk memahami cerita film ini, jelas 2067 menarik untuk kalian tonton. Baik sinematografi dan juga scoring juga sudah cukup baik, tapi dalam pengembangan karakter jujur masih tergolong kurang guys. Akting para aktor juga seperti masih tidak terlalu melekat dengan peran yang mereka mainkan, tapi jelas masih sangat bisa dimaklumi. Secara keseluruhan, 2067 ini rekomendasi buat kalian tonton, apalagi yang suka dengan film berbau masa depan, time travel, dan sebagainya. Di akhir review, Daliskan memberikan skor 7 dari 10 untuk film 2067.
So buat kalian yang sudah nonton, berapakah skor yang bisa kalian berikan untuk film ini? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.